Oke bro, oke boy ya. Kita lanjut nih. Kita akan belajar peluang, terutama peluang untuk kejadian majemuk. Kejadian majemuk itu apa coba hayo ya? Kejadian yang lebih dari satu kejadian ya. Jadi bisa lebih dari satu kejadian, dua kejadian atau tiga kejadian digabungin jadi satu. Nanti ada bermacam-macam. Yang pertama itu kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Nah, gimana nih ya? Saling lepas dan tidak saling lepas. Yuk, apa sih yang disebut sebagai kejadian saling lepas? Kejadian disebut saling lepas. Saling lepas jika apa? Kejadian tersebut tidak mungkin terjadi bersamaan. Tidak mungkin terjadi bersamaan. Contohnya gimana mas? Ini loh. Contoh, sebuah dadu dilempar. Carilah yang A. Peluang muncul mata dadu genap atau ganjil. Nih, muncul mata dadu genap dan muncul dadu ganjil. Nggak mungkin bersamaan ya, muncul genap dan ganjil. Munculnya genap saja atau ganjil saja kan. Saat dilempar tuh, tret, muncul angka 2, berarti genap. Tret, muncul angka 3, berarti kan ganjil. Jadi tidak muncul secara bersamaan, gitu ya. Jadi nanti artinya untuk yang ini dia tidak ada irisan peluangnya. Bedakan dengan yang ini coba. Kejadian disebut tidak saling lepas nih, tidak saling lepas. Jika dua kejadian dapat terjadi bersamaan. Jadi ada komplement, ada irisannya. Jadi gini. Kalau ini misalkan kejadian A, ini kejadian B, ini A, ini B. Ini namanya apa nih? Saling lepas, nggak ngaruh ya. Jadi A sendiri, B sendiri. Kalau yang ini tidak saling lepas itu nanti gini. Jadi ada irisannya. Ini A, ini B. Jadi ini ada irisannya di sini. Ini dia ya. Ini namanya tidak saling lepas. Contohnya ini peluang ya. Ini kurang G, peluang muncul mata dadu genap atau prima. Nah, genap ada prima ada irisannya karena ada mata dadu genap yang prima yaitu angka 2. Ada dadu prima yang genap yaitu 2 ya. Oke. Lihat yang ini tadi yang pertama itu saling apa tadi? Saling lepas, yang ini tidak saling lepas. Jadi kalau dirumuskan nanti yang ini yang saling lepas ini adalah P A ditambah PB. PA ditambah PB sama dengan apa nih ya? PA ditambah PB. Jadi kejadian A dan B itu sendiri-sendiri. Kejadian A tambah kejadian B. Contoh. Yuk, yang pertama nih kita jawab. Yang pertama yang A berarti ya. Peluang munculnya mata dadu genap dan ganjil. Berarti nanti peluang genap atau ganjil, peluang genap atau ganjil. Berarti nanti sama aja peluang genap, muncul peluang mata dadu genap atau ganjil. Atau ganjil. Berarti nanti artinya di sini peluang genap sendiri. Ya. Peluang muncul mata dadu genap sendiri ditambah peluang ganjil sendiri. Gitu ya, peluang ganjil sendiri. Tulisannya jelek banget ya. Peluang ganjil sendiri. Peluang genap. Lihat, peluang genapnya. Genap itu bisa angka berapa aja sih? Bisa 2, 3, 2, 4, 6 ya. Jadi munculnya bisa angka 2, bisa angka 4, bisa angka 6. Jadi ada berapa ini? Ada 3, berarti 3. Kalau mata dadu sudah ada berapa? Ada 6, berarti 3/6. Kalau ganjil bisa berapa aja? Bisa 1, 3 sama 5 gitu ya. Jadi nanti ada 3 juga ya. 3/6. Jadi totalnya 6/6. 6/6 atau berapa? 1. Jadi peluangnya adalah berapa? 1. Ini dia. Berarti jawabannya berapa? 1. Dia. Sip. Ini dia rumusnya ya. PA plus B atau PA sebentar. Ini enggak plus, boleh ya. Kita ganti dengan gabungan. A gabungan dengan gitu ya. Sip. A gabungan dengan B atau A union B. Yaitu PA tambah PB. Bedakan dengan yang ini. Yang ini nanti ini P A gabungan B. A gabungan B ini jadinya gini nanti nih. Karena ini ada irisannya, nanti caranya PA ditambah dengan PB. PB dikurangi PA irisan B. Sip. Yuk kita jawab. Ini jawaban yang A tadi ya, kayak yang saling lepas. Sekarang yang B tidak saling lepas. Coba
Jawabannya gimana nih? Peluang muncul mata dadu genap atau prima. Oke, berarti nanti peluang muncul genap atau prima. Genap atau prima. Kalau ditulis berarti nanti ini peluang genap sendiri gitu ya, peluang genap ditambah peluang prima gitu kan ya, peluang prima kalau ditulis. Terus dikurangi yang ada prima dan genap, jadi ya dia prima juga genap juga. Prima sebentar, susah nulisnya ya, prima dan genap juga. Prima dan genap gimana nih, nggak cukup. Prima dan genap. Peluang genap tadi gimana tadi? Genap tuh ya ini ya, ada 3 per 6. Kalau peluangnya prima itu bisa angka berapa? Coba ayo prima teh. Bisa angka 2, bisa angka 3, bisa angka berapa? 5 gitu ya. Jadi ada berapa? Ada 3 juga ya. Berarti 3 per 6 kurangi gabungan yang dia prima juga dia genap, angka berapa coba ayo? Angka 2 gitu ya. Sip. Jadi nanti dikurangi ada berapa? Cuma 1 ya. 1 per 6. Berarti kalau kita hitung 3 per 6 tambah 3 per 6 tambah 1 per 6 jadi 5 per 6 ya. 3 tambah 3 6 kurangi 1 5 jadi 5 per 6. Oh, jadi jawabannya adalah 5 per 6. Oh cerai gitu ya. Sip. Atau kalau mau langsung sih sebenarnya kalian bisa uraikan di sini ya. Yang genap atau prima, berarti genap tuh 2, prima 2 ikut juga 3 ya nggak? Terus 4 ya nggak? Karena genap kan ikut 5, kenapa? Karena prima. Terus 6 ikut kenapa? Genap ya. 1 2 3 4 5 ini 5 per seluruhnya 6 boleh gitu ya. Jadi diuraikan di sini juga boleh. Jadi jawabannya tadi berapa? 5 per 6 gitu ya. Bedakan kalau ini tadi saling apa nih? Saling silang, saling lepas. Ini saling lepas. Ini saling lepas. Nih ingat-ingat nih, ini saling lepas. Kalau yang ini tidak saling lepas, tidak ada irisannya ya. Kalau saling lepas itu tidak ada irisannya, kalau tidak saling lepas itu ada irisannya. Ini bedanya di sini ya. Ini nggak ada irisannya, ini ada irisannya. Oh cerai. Oke, sudah. Sekarang saya lanjutin. Saya geser ya. Tadi saling lepas dan tidak saling lepas. Sekarang yang saling bebas dan tidak saling bebas. Yuk saya geser dulu sebentar, bro. Stop. Ini dia. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas. Ini kejadian saling bebas dan tidak saling bebas. Bisa dikatakan saling bebas. Saling bebas jika apa? Jika terjadi atau tidak terjadinya kejadian A. Jika terjadi atau tidaknya kejadian A tidak mempengaruhi. Jadi kejadian A tidak mempengaruhi. Ya, jadi A itu tidak mempengaruhi terhadap apa? Terhadap B. Ya, itu namanya apa? Saling bebas, tidak mempengaruhi. Tapi kalau kejadian A dan B dikatakan saling bebas, tidak saling bebas, itu jika kejadian A mempengaruhi kejadian B. Kalau kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka dia saling bebas. Tapi kalau mempengaruhi dia tidak saling bebas. Contohnya gini deh. Nih ya, dalam sebuah kotak ada 7 bola kuning. Dan ada 3 bola biru. Gitu ya. Diambil 2 bola satu persatu. Hitunglah peluang teramnya kedua kuning. Kedua-duanya berwarna kuning. Dengan pengembalian. Jadi setelah ditaruh dikembalikan lagi. Jadi nanti pengambilan pertama tidak terpengaruh oleh pengambilan kedua. Kenapa? Karena dikembalikan lagi ya. Oke, jadi gini. Peluangnya nih kalau saya tulis di sini peluangnya A dan B, A gabungan B itu jadinya gini peluangnya. Peluang A dikali peluang B. Jadi peluang yang pertama dikali peluang yang kedua. Yuk kita jawab di sini. JWB. Sini yuk. Ini ada kotak nih, Saya bikin nih, ada kotak. Gitu ya. Ada 7 bola berwarna kuning. Ada 7 bola berwarna, ada 7 kuning. Ada 3 bola berwarna biru.
mau diambil dua bola satu persatu, jadi diambil ya satu, diambil lagi satu. Hitunglah peluang terambilnya kedua bola, kedua-duanya kuning jika dengan pengembalian dengan pengembalian ya. Jadi diambilnya dua kali ya, diambil lagi. Yang A, yang A lihat diambilnya dua kali. Pengambilan yang pertama atau peluang yang pertama, peluang yang pertama, oke, untuk yang pertama diambilnya warna apa? Kuning ya, pingin diambilnya dapatnya warna kuning, peluangnya dapat warna kuning. Lihat, perhatikan. Kuningnya ada berapa nih? 7. Berarti 7 per seluruhnya. 7 per seluruhnya. Seluruhnya ada berapa? 10. 10 berarti 7 per 10. Ini peluang yang pertama, ya. Peluang yang kedua. Peluang yang kedua pingin dapat kuning lagi. Ini pengambilan yang kedua. Berarti bolanya utuh ya. Bolanya utuh ya. Utuh kenapa? Karena tadi setelah diambil dibalikin lagi. Pingin dapat kuning, ya 7 tetap per 10 ya kan, jadi nggak ngaruh ya. Jadi pengambilan pertama dan yang kedua nggak ngaruh. Oke, jadi nanti hasilnya adalah sama dikalikan dengan PAB, PA gabungan B, PA kali PB. Jadi nanti ini dikalikan, ini kali ke sini nanti 7 per 10 dikali dengan 7 per 10. Nah, ini kejadian A, ini kejadian B. Berarti hasilnya lah 49 per 10. Sip. Ini namanya apa? Saling bebas. Jadi kejadian yang pertama tidak mempengaruhi kejadian yang kedua. Yang B, enggak, yang B. Ya, ini berarti ya tidak saling bebas. Ya, tidak saling bebas. Jadi artinya apa? Kejadian yang pertama atau kejadian A mempengaruhi kejadian B. Ya, diambil dua bola, ya pengen dapat kuning tapi tanpa dikembalikan. Lihat. Yang pertama, saat kondisi pertama dia pingin dapat kuning, P dapat kuning. P pengen dapat kuning. Nah, gitu ya. P pengen dapat kuning, berarti ini awalnya gini nih keadaannya. Keadaan ya 7 kuning, 3 biru. Berarti pengen dapat kuning berarti 7 per 10. Ya. Terus berikutnya setelah diambil kan dapat kuning. Berarti kondisi yang berikutnya, ini kondisi yang pertama. Nah, kondisi yang berikutnya setelah diambil kuningnya udah terambil satu kan. Jadi tinggal berapa kuningnya? 6. 6 kuning, birunya mah tetap karena birunya tidak terambil ya. 3 biru. Nah, jadi setelah diambil jadi kan berubah. Nah, makanya untuk peluang yang kedua ini tergantung yang pertama. Nah, ini kuning lagi. Nah, tapi kuningnya sudah tidak 7 karena sudah diambil di sini. Kuningnya berapaan? 6. 6 berapa nih? 6 per 9 ya. Soalnya Pak dikalikan juga sama gitu ya. Jadi nanti ini sama dikalikan. Jadi nanti apa? 7 per 10, tapi ini kan berubah ya. 6 per 9. Gitu ya. Oh, ini 100, maaf tadi ya, lupa. Oke deh. Nah, 7 kali 6 berapa? 42. 10 kali 9 berapa? 90. Oh, jadi 42 per 90 gitu ya. Sip, itu dia. Bedanya apa? Kalau yang pertama itu tidak berubah, yang kedua itu berubah nih. Ya, jadi kejadian pertama mempengaruhi kejadian yang kedua. Kalau ditulis boleh gini. PA gabungan B. Jadi apa? PA gitu ya, kali dengan PB. PB tapi B nya itu aksen. Apa artinya berubah? Karena sudah tergantung sama A gitu ya. Sip. Oke deh, sampai sini ya. Kalau ini PB aja, ini PB aksen. Maksudnya aksen itu udah berubah karena sudah tergantung dengan kejadian apa sih itu? Kejadian yang A. Oke ya, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada, nggak boleh nanya ya karena nggak bisa dijawab. Oke, sampai sini dulu, semoga ngerti ya. Yang belum ngerti pahami lagi. Oke, see you, dadah, bye bye, assalamualaikum.